Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jalur rempah masa kerajaan Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Mulia Nabila, Siti Faizah Tanisha, dan Widya. Yang akan dibahas adalah 1. Kesultanan Demak, 2. Kesultanan Banten, 3. Kesultanan Makassar, dan 4. yang terakhir Kesultanan Ternate dan Tidore. 1. Kesultanan Demak. A. Rute. Berikut contoh rute Kesultanan Demak. B. Jalur dagang. Demak mulai dikenal pada akhir abad ke-15 sebagai kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia. Begitulah penjelasan buku-buku sejarah tentang Demak. Namun, tersembunyi kemilau lain di kota Wali ini, yakni menjadi salah satu simpul di jalur rempah. Letak Demak yang tidak terlalu jauh dari pantai menjadikan kota ini menjadi banyak dikunjungi oleh para pedagang. Diperkirakan sudah sejak abad ke-14. Namun, hingga sekarang pengetahuan kita tentang kota Demak hanya terbatas pada kedudukannya sebagai pusat politik kerajaan Islam pertama di Jawa, dan belum banyak hal yang diungkapkan tentang perannya dalam jalur rempah. Catatan dari Tom Pearce juga memperlihatkan bahwa kota ini ramai disambangi orang-orang asing, orang Persia, Arab, Gujarat, Melayu, dan Cina. C. Komoditas. Komoditas Kesultanan Demak dikatakan bahwa komoditas utama yang menjadi ekspor kerajaan Demak adalah beras, madu, lilin, gula, kelapa, dan palawija. Tempat tujuan ekspor komoditas tersebut terutama adalah Malaka. Kedua, ada Kesultanan Banten. Berikut adalah rute Kesultanan Banten. B. Jalur dagang Kesultanan Banten. Rute Kesultanan Banten kali ini mengulas rute perjalanan menuju Banten Lama dari Jakarta. Untuk menuju Banten Lama, pengunjung bisa menggunakan angkutan umum berupa bus, kereta api, maupun angkot. C. Komoditas. Komoditas Kesultanan Banten. Banten merupakan wilayah yang terletak di paling ujung Pulau Jawa. Komoditas utama di Pulau Banten yaitu lada, kopi, padi. Dan yang ketiga ada Kesultanan Makassar. Berikut adalah rute Kesultanan Makassar. B. Jalur dagang. Rute dagang Kesultanan Makassar pada paruh pertama abad ke-16. Sejarah Makassar muncul sebagai pelabuhan perdagangan. Setidaknya terdapat 2 hal penting yang menandai kehadiran kota niaga tersebut. Pertama, ledakan perdagangan menjadi awal munculnya kota dagang. C. Komoditas. Komoditas utama Kesultanan Makassar adalah beras yang disuplai dari Maros dan Sumbawa untuk kemudian ditukarkan dengan rempah-rempah di Maluku. Dan yang keempat terakhir adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Berikut adalah rutenya. B. Jalur dagang. Rute Kesultanan Ternate dan Tidore. Pulau Ternate merupakan salah satu sentra produsen rempah yang berhasil memikat para penjelajah barat untuk bertanding. Perjalanan Ternate sebagai penghasil rempah, yakni cengkeh, dimulai pada abad ke-13 dan ke-14 di bawah pimpinan Kolano Sida Arif Malano. Tahun 1317 sampai dengan 1331 sebelum masuknya pengaruh Islam. Di masa inilah Ternate mulai membuka diri sebagai bandar utama perdagangan di wilayah Maluku. Terakhir ada C. Komoditas. Komoditas Kesultanan Ternate dan Tidore dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara tahun 2009 karya Denny Prasetyo. Kerajaan Ternate dan Tidore sangat terkenal dengan hasil rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Pada masa itu, rempah-rempah umumnya diperlukan bangsa-bangsa Eropa.